Antisipasi apa yang disiapkan oleh pengusaha? Apalagi kita tahu di saat momen Idul Fitri ini jatuh pada Ya, kuartal 1 2025. Lalu seperti apa untuk ya, kuartal-kuartal berikutnya? Apakah sudah ada strategi mungkin yang disiapkan untuk bisa ya, menggenjot lagi penjualan? ya. Secara tradisi memang kami selalu menyiapkan 3-4 bulan sebelum puasa Lebaran itu dengan produksi ditingkatkan untuk mengantisipasi stok dan kita kirim ke daerah-daerah sampai pelosok untuk mengantisipasi gangguan logistik dan lain sebagainya. Itu pertama yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, banyak perusahaan-perusahaan pada saat kesempatan puasa Lebaran ini memberikan harga-harga khusus kepada konsumennya, meskipun ini menjadi tantangan bagi industri makan minuman karena tadi saya katakan COGS kita meningkat karena bahan baku dalam US dollar terjadi devaluasi rupiah sehingga meningkat COGS kita. Namun demikian banyak perusahaan yang masih tetap mengharapkan momen Lebaran puasa ini momen untuk memberikan pelayanan kepada konsumen, mendapatkan produk-produk yang biasanya konsumen tidak mampu membeli, mereka berikan harga-harga khusus agar mampu membeli dan menikmati itu. Itu kita antisipasi secara tradisional dari tahun ke tahun. Nah, kemudian yang berikutnya yang kami khawatirkan memang adalah setelah puasa Lebaran itu memang siklusnya agak turun biasanya. Biasanya agak turun sekitar 1 bulan, kemudian baru mengisi pipa lagi setelah kekosongan di pasar dan apalagi juga terjadi libur, biasanya libur panjang sekitar seminggu sampai 10 hari tergantung masing-masing perusahaan. Nah, itu agak turun dan setelah itu kami berharap ekonomi tidak ada gejolak apa-apa sehingga bisa mulai landai dan meningkat lagi di Q2 dan seterusnya. Ini harapan kami. Apalagi pemerintah ingin menjadikan pertumbuhan ekonomi menuju ke 8%. Tentunya industri ini menjadi salah satu sokok guru di dalam menunjang pertumbuhan tersebut. Karena industri manufaktur itu menyumbang PDB cukup besar, mungkin yang terbesar ya sekitar hampir 19% ya, sekitar 18,9% dari PDB. Nah, tentunya industri ini harus didukung oleh semua kementerian lembaga lainnya agar industri kita bisa maju menjadi lokomotif pertumbuhan dan harus didukung oleh kementerian-kementerian di hulu baik pertanian, perikanan, kemudian fasilitas perdagangan dan lain sebagainya. Termasuk bagaimana juga kita harus menghidupkan yang UKM-UKM, Kementerian Koperasi, Kementerian UKM ini juga menjadi pilar di dalam industri makanan dan minuman. Dan tentunya ini yang harus kita perhatikan. Nah, yang paling penting, banyak ekonom mengatakan daya beli. Karena saya juga mengkhawatirkan jangan-jangan deflasi yang terjadi di Januari Februari ini karena daya beli. Oleh sebab itu pemerintah perlu memperhatikan adanya BLT atau bantuan-bantuan tunai lainnya agar daya beli khususnya yang masyarakat kelas bawah ini mampu membeli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini yang harus diantisipasi bersama. Baik, tadi Bapak sempat sampaikan investasi di sektor Mamin ini kan sebenarnya masih relatif bertumbuh begitu. Tapi kalau melihat Benar. industri-industri lain, ini kan banyak yang masih juga Hmm. melakukan PHK karena memang PHK, sudah ya, terhimpit begitu. Tapi bagaimana dengan di industri Mamin? benar. Apakah ini juga terjadi? Industri Mamin kita tidak bisa pungkirin ada beberapa perusahaan yang melakukan efisiensi tapi bukan PHK massal. Karena efisiensi itu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi di perusahaan dengan melalui automation, robotik dan lain sebagainya. Ini demi menjaga agar kelangsungan perusahaan bisa terjaga, daya saing kita bisa terjaga dan memberikan pelayanan produk bernilai tambah yang tidak terlalu mahal bagi konsumen dalam negeri. Itu banyak beberapa perusahaan melakukan hal tersebut. Namun demikian perusahaan-perusahaan yang melakukan efisiensi tersebut akhirnya akan membuka cabang lain karena penjualan meningkat sehingga tetap secara total tetap melakukan penyerapan tenaga kerja lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini saya tidak mendengar industri makan minuman sampai bangkrut seperti di tekstil yang listnya cukup panjang seperti itu karena memang industri makan minuman cukup unik ya, ada terkait dengan rasa, terkait dengan budaya, kebiasaan makan dan lain sebagainya, juga kehalalan produk. Ini menjadi kekuatan dari industri makanan dan minuman.
Baik, di saat target pertumbuhan ekonomi ini dipatok cukup tinggi di 8%, lalu Bapak sendiri melihat Ya, dengan kondisi seperti saat ini, seperti apa kontribusi sektor Mamin bisa untuk mencapai ke sana? ya. Kalau tahun lalu kontribusi kita terhadap PDB total untuk industri makan minuman itu sendiri sekitar 6,8. Kami berharap kontribusi kita bisa terus tumbuh di atas 7% ya untuk ke PDB secara total. Di samping itu pertumbuhan tahun lalu kita mencapai 5,9% ya. Kita berharap ini bisa tetap dijaga meskipun kita ketahui gejolak dunia dan lokal ini sangat fluktuatif, kadang-kadang tidak terduga terjadi sesuatu. Tapi kita berharap kita masih akan menjaga di antara sekitar 5-6% untuk pertumbuhan industri makanan dan minuman. Kita belum bisa kembali normal sebelum pandemi ya. Kalau pandemi itu biasanya sekitar 7-9% pertumbuhan industri makanan dan minuman. Tapi kita berusaha mengejar ke sana, tapi ini yang terbaik tahun lalu 5,9. Mudah-mudahan kita bisa kejar ke antara 5-6% seperti itu. Baik, apakah ke depannya mungkin di kuartal 2, 3, dan 4, Bapak masih melihat ada kemungkinan daya beli ini masih tertekan di dalam negeri? Kemungkinan iya, tergantung, terus terang sangat tergantung dari program pemerintah untuk kelas bawah. Kalau untuk investasi, terus industri makan minuman investasinya terus meningkat, baik PMA maupun PMDN. Nah ini sebetulnya peluang penyerapan tenaga kerja tambahan otomatis menjadi daya beli bagi masyarakat. Namun demikian industri makan minuman tidak bisa sendiri karena ternyata industri-industri lainnya terjadi gelombang PHK yang lebih masif. Saya kemarin mendapatkan list tekstil dan garment yang PHK itu listnya cukup panjang, banyak sekali. Nah ini tentunya lebih besar yang PHK daripada penambahan di industri makanan dan minuman. Nah inilah yang harus diwaspadai oleh pemerintah agar tidak terjadi penurunan daya beli yang signifikan.